Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya meski telah dicari di beberapa lokasi. Misteri keberadaan Syahbirin ini muncul tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalsel. Seperti apa kronologinya? Tim Biro Hukum KPK Indah dan Nia Siregar dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November 2024 mengungkapkan, Syahbirin melarikan diri saat KPK melakukan tangkap tangan beberapa pelaku kasus korupsi. Tindak pidana tersebut berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalsel tahun 2024-2025. KPK telah menggeledah di beberapa lokasi yang diduga tempat persembunyian Syahbirin, di antaranya kantor gubernur, rumah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kalsel, rumah dinas gubernur Kalimantan Selatan, dan rumah pribadi Syahbirin. Syahbirin juga telah menerima SPDP, tapi keberadaannya tak diketahui. Syahbirin juga tidak menghadiri sejumlah kegiatan resmi pemerintah sejak ditetapkan sebagai tersangka. Karena Syahbirin telah melarikan diri, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan pada 7 Oktober 2024. Pada hari yang sama, KPK juga telah melarang Syahbirin bepergian ke luar negeri. Lantas seperti apa duduk perkara kasus yang membelit Gubernur Kalsel Syahbirin Nur ini? KPK menyebut kasus di Kalsel ini bermula dari informasi mengenai adanya rekayasa dalam lelang proyek di Dinas PUPR Kalsel. Dinas PUPR Kalsel diduga menetapkan penyediaan paket penerimaan pekerja atau pemenang tender sebelum lelang pengadaan diumumkan di e-katalog. Paket pekerjaan itu adalah pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Kalsel senilai 23 miliar rupiah, pembangunan samsat terpadu sebesar 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Kalsel senilai 9 miliar rupiah. KPK pun melakukan operasi tangkap tangan pada 6 Oktober 2024 dan menyita uang tunai sekitar 12 miliar rupiah dan 500 dolar AS. Selain Syahbirin, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, sekaligus pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina, Bendara Rumah Tahfiz Darussalam Ahmad, dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustia Febri Andrean. Dari pihak swasta, KPK menetapkan Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Meski keberadaan Syahbirin Nur masih buron, KPK telah memulai proses persidangan dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan ini. Sambil menanti hasil persidangan, tentunya KPK dan aparat penegak hukum dapat mencari keberadaan Syahbirin Nur yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Benarkah Syahbirin Nur menghilang?